Apakah sudah bisa terlihat, teman-teman? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 di sini kami akan mempresentasikan Kapita Selekta Matematika. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ubaidillah Dikma dengan NIM akhir 103, kemudian Indriana Mesa dengan NIM akhir 121, dan saya Rizky Adinda dengan NIM akhir 124. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yang pertama adalah logika matematika, yang kedua pola barisan dan deret bilangan, ketiga persamaan linear dan yang persamaan linear, pertidaksamaan linear dan grafik fungsi linear. Selanjutnya, materi yang pertama logika matematika. A. Pernyataan. Pernyataan adalah kalimat matematika tertutup yang memiliki nilai kebenaran, benar atau salah, tetapi tidak kedua-duanya pada saat bersamaan. Pernyataan biasa dilambangkan dengan P, Q, R. Contoh pernyataan, P. Herman adalah siswa sekolah dasar kelas 6. S 56 kurangi 19 sama dengan 35. Contoh yang bukan pernyataan adalah 1. Apakah hari ini akan hujan? Dan yang kedua, 9X dikurangi 5 sama dengan 4X ditambah 2. Suatu pernyataan hanya bisa bernilai benar saja atau salah saja, tetapi tidak keduanya dalam waktu yang bersamaan. Kebenaran atau kesalahan dari suatu pernyataan tersebut dalam kebenaran itu dari pernyataan itu. Nilai kebenaran dari suatu pernyataan P dilambangkan dengan P. Logika matematika yang kedua adalah operasi UNER. Operasi UNER disebut juga dengan operasi negasi atau ingkaran. Operasi negasi merupakan operasi yang hanya berkenaan dengan suatu unsur. Operasi negasi biasa dilambangkan dengan lambang seperti itu, yang bisa tertera di presentasi. Nilai kebenaran negasi sebuah pernyataan adalah kebalikan dari nilai kebenaran yang dimiliki oleh pernyataan. Contohnya adalah pernyataan P 5 tambah 5 sama dengan 11, maka negasinya adalah P 5 tambah 5 tidak sama dengan 11. Negasi P tidak benar bahwa 5 tambah 5 sama dengan 11. Selanjutnya, Nah, karena apa? Kawit dom anyar ora dikepok napisan barang tinggi kembali di pasar. Percuma. yang ketiga ada operasi biner. Jadi ada bicara seperti itu. Maksudnya apa? Operasi biner adalah operasi yang berkenaan dengan dua unsur. Operasi biner berkenaan dengan dua pernyataan. Beberapa contoh operasi biner yang pertama adalah operasi konjungsi. Operasi konjungsi adalah menggabungkan dua pernyataan tunggal sehingga menjadi pernyataan dengan cara menggunakan kata dan. Contohnya, P adalah bilangan genap. Q 4 habis dibagi oleh 2. Maka P dan Q 4 adalah bilangan genap dan 4 habis dibagi oleh 2. Kemudian di sini bisa dilihat tabel untuk operasi konjungsi. Kemudian yang ketiga ada operasi disjungsi. Operasi disjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang digabungkan dengan kata atau yang disebut disjungsi. Operasi disjungsi dilambangkan dengan tanda V. Sebuah disjungsi inklusif benar jika paling sedikit satu disjungnya benar atau kedua-duanya. Dan sebuah disjungsi eksklusif
Benar jika paling sedikit satu disjungsinya benar tetapi tidak kedua-duanya. Contohnya, P. Ani akan membawa buku gambar. Q. Ani akan membawa buku tulis. Maka operasi disjungsinya adalah Ani akan membawa buku gambar atau buku tulis. Yang keempat ada operasi implikasi. Operasi implikasi adalah suatu pernyataan yang terdiri dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata maka. Contohnya, P hari ini mendung, Q hari ini turun hujan. Maka operasi implikasinya adalah jika hari ini mendung, maka hari ini akan turun hujan. Kemudian yang keempat, operasi biimplikasi. Pernyataan biimplikasi atau biconditional statement atau pernyataan bersyarat merupakan pernyataan majemuk yang berbentuk P jika dan hanya Q. Pernyataannya dengan lambang P dua arah panah Q. Suatu pernyataan biimplikasi benar jika nilai kebenaran P sama dengan nilai kebenaran Q. Contoh, P-nya adalah 3 adalah bilangan ganjil dan Q 3 tidak bisa habis dibagi 2. Maka operasi biimplikasinya adalah 3 adalah bilangan ganjil jika dan hanya jika maka 3 tidak habis dibagi 2. Kemudian selanjutnya adalah tautologi. Tautologi adalah proporsi majemuk yang selalu bernilai benar untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenarannya. Contoh, P dan Q, P selalu bernilai benar. Kemudian kontradiksi, proporsi majemuk yang selalu bernilai salah untuk semua kemungkinan kombinasi nilai kebenaran dari proporsi pembentuknya. Contoh, P dan negasi P selalu bernilai salah. Kontingensi, proporsi majemuk yang bukan termasuk tautologi dan kontradiksi. Contoh, P yaitu P dan Q adalah R. Yang kelima adalah converse, inverse, dan kontrapositif. Bila P dan Q adalah bentuk-bentuk pernyataan dan untuk pernyataan implikasi P adalah Q, merupakan suatu tautologi, maka P dan Q dinamakan implikasi logis. Bila P dan Q adalah bentuk-bentuk pernyataan dan untuk pernyataan implikasi P arah panah 2Q merupakan suatu tautologi, maka PQ dinamakan ekuivalen logis. Contoh pernyataan kondisi P dan Q berikut ini. Jika hari ini hujan, maka saya berada di rumah. Kemudian perhatikan pernyataan ini, jika saya berada di rumah, maka hari ini hujan. Merupakan bentuk P adalah Q. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak berada di rumah. Merupakan negasi P adalah negasi Q. Jika saya tidak berada di rumah, maka hari ini tidak hujan. Merupakan negasi Q dan negasi P. Pernyataan A dinamakan converse, pernyataan B dinamakan inverse, dan pernyataan C dinamakan kontrapositif. Logika matematika yang terakhir adalah penarikan kesimpulan. Argumen adalah serangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Argumen terdiri dari pernyataan-pernyataan yang terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok premis-premis dan kelompok konklusi. Prinsip yang pertama adalah prinsip modus ponens. Modus ponens ini adalah P, Q, kesimpulannya adalah Q. Prinsip modus tollens adalah premis dan konklusi adalah negasi konklusi sama dengan negasi P. Dan yang prinsip silogisme adalah PQ, QR, kesimpulannya adalah PR. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dikma. Materi selanjutnya yaitu mengenai pola barisan dan deret bilangan. Yang pertama ada penalaran deduktif.
Penalaran deduktif atau berpikir deduktif adalah kemampuan seseorang dalam menarik kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat umum. Dasar penalaran deduktif adalah kebenaran suatu pernyataan haruslah berdasarkan pada kebenaran pernyataan lain. Yang kedua ada penalaran induktif. Penalaran induktif pada prinsipnya adalah menyelesaikan persoalan matematika tanpa menggunakan rumus atau dalil, melainkan dimulai dengan memperhatikan data atau soal. Yang ketiga, pola bilangan, barisan, dan deret bilangan. Yang pertama ada pola persegi panjang. Banyak titik pada pola persegi panjang adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Untuk menentukan rumus suku ke N dari banyak titik pada pola persegi panjang. Rumus pola persegi panjang adalah suku N sama dengan N, kurung buka, N plus 1 kurung tutup, N elemen bilangan asli. Yang kedua, pola persegi. Pola bilangan persegi terdiri dari 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, dan seterusnya. Rumus pola bilangan persegi adalah suku N sama dengan N2, N elemen bilangan asli. Yang ketiga, pola segitiga. Pola bilangan segitiga terdiri dari 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Rumus pola bilangan segitiga adalah suku N sama dengan N kurung buka N min 1 kurung tutup per 2 sama dengan N elemen bilangan asli. Yang keempat, pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci berikut ini: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dan seterusnya. Rumus pola bilangan Fibonacci sama dengan suku N sama dengan suku N min 1 ditambah suku N min 2. Yang kelima, barisan dan deret aritmatika. Perhatikan beberapa barisan bilangan berikut ini. A, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Yang B, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Yang C, 11, 14, 17, 20, 23, dan seterusnya. Yang D, 58, 54, 50, 46, 42, 38, dan seterusnya. Pada barisan-barisan tersebut, selisih dua buah bilangan pada setiap barisan adalah tetap. Barisan yang memiliki karakteristik seperti ini dinamakan barisan aritmatika. Selisih antara dua suku pada barisan aritmatika dinamakan beda atau dengan lambang B. Misalkan kita memiliki suku pertama dari sebuah barisan aritmatika adalah A dan bedanya adalah B, maka akan diperoleh suku 1 sama dengan A. Suku 2 dikurangi suku 1 sama dengan B, suku 2 sama dengan suku 1 plus B sama dengan A plus B. Suku 3 dikurangi suku 2 sama dengan B, suku 3 sama dengan suku 2 plus B sama dengan dalam kurung A plus B ditambah B sama dengan A tambah 2B, dan seterusnya. Sehingga suku-suku barisan aritmatika dapat disusun sebagai berikut. A, A plus B, A plus 2B, A plus 3B, dan seterusnya. Yang kedua ada barisan dan deret geometri. Perhatikan beberapa pola barisan berikut ini. Yang A, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Yang B ada 64, min 16, 4, min 1, dan seterusnya. Yang C, 5, min 15, 45, min 225, dan seterusnya. Barisan bilangan tersebut tidak memiliki selisih yang tetap, seperti pada barisan aritmatika. Barisan-barisan tersebut memiliki hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya yang tetap. Barisan yang memiliki hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya
selalu tetap, maka dinamakan barisan geometri. Konstanta hasil bagi tiap suku dengan suku sebelumnya yang selalu tetap dinamakan rasio dan dilambangkan dengan huruf R. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indriana Meisha. Kemudian ada persamaan linear, pertidaksamaan linear, dan grafik fungsi linear. Persamaan merupakan pernyataan matematika yang terdiri dari dua buah yang dipisahkan dengan tanda sama dengan. Persamaan linear adalah suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih variabel yang derajat tertingginya satu yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Yang pertama yaitu persamaan linear satu variabel. Bentuk umum persamaan linear satu variabel adalah AX plus B sama dengan C. A tidak sama dengan 0. Contohnya yaitu 5x min 4 sama dengan 26. 5x min 4 ditambah 4 sama dengan 26 ditambah 4. 5x sama dengan 30, maka x yaitu adalah 6. Kemudian yang kedua yaitu ada persamaan linear dua variabel. Bentuk umum persamaan linear dua variabel adalah AX plus BY sama dengan C. Maka A dan B tidak sama dengan 0. Penyelesaian soal dapat menggunakan cara eliminasi, cara substitusi, dan cara gabungan eliminasi dan substitusi. Kemudian ada pertidaksamaan linear. Pertidaksamaan linear adalah suatu kalimat matematika yang mengandung satu atau lebih variabel dengan derajat tertingginya satu dan dihubungkan dengan tanda tidak sama dengan, lebih kecil dari, lebih dari, kecil dari sama dengan, atau besar sama dengan. Contohnya yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari 4x ditambah 10 lebih besar dari 26. Kemudian 4x ditambah 10 lebih besar dari 26 dikurangi 10. Maka 4x min 10 ditambah 10 lebih besar dari 16. 4x lebih besar dari 16, maka x lebih besar dari 4. Himpunan penyelesaiannya adalah x lebih besar dari 4. X merupakan himpunan dari R. Grafik fungsi linear. Sebuah fungsi linear Y sama dengan fx dapat digambarkan grafik fungsi linearnya. Untuk menggambar grafik suatu fungsi, terlebih dahulu dicari pasangan terurut dari fungsi itu. Kemudian menggambar pasangan itu sebagai titik pada suatu sistem koordinat, lalu menghubungkan titik-titik tersebut. Grafik fungsi linear yang memiliki kemiringan garis atau gradient M dan melewati titik A, X1, Y1. Persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M, X min X1. Kemudian ada hubungan antara dua garis atau grafik fungsi linear. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Dua garis dikatakan sejajar jika gradien atau kemiringan kedua garis tersebut sama. Dapat ditulis dengan M1 sama dengan M2. Kemudian yang kedua yaitu dua garis saling tegak lurus. Dua garis dikatakan tegak lurus jika perkalian dua gradien sama dengan min 1 atau dapat ditulis M1 dikali M2 sama dengan min 1. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin barangkali ada yang masih kurang jelas atau mau ditanyakan, silahkan.
Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kami cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.